Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eneng Komalasari. Saya mahasiswa semester 3 dari program studi hukum keluarga Islam. Di sini saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Aplikasi Nilai Fikih Ibadah dalam Bingkai Hukum Keluarga di Indonesia. Makalah ini saya susun untuk memenuhi salah satu tugas UTS dari mata kuliah Fikih Ibadah dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Ibnu MH. Latar belakang dari fikih ibadah secara umum dipahami sebagai ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala seperti sholat, zakat, puasa, dan haji. Nilai-nilai yang terkandung dalam fikih ibadah bukan sekadar ritual, tetapi mengandung prinsip-prinsip moral, etika, dan hukum yang dapat diterapkan dalam aspek kehidupan lainnya, termasuk hukum keluarga. Hukum keluarga di Indonesia, terutama yang berlaku bagi umat Islam, merujuk pada beberapa sumber hukum syariat Islam, fikih klasik, kompilasi hukum Islam, undang-undang perkawinan, serta praktek peradilan agama. Di dalamnya terdapat banyak aspek yang sejatinya merupakan implementasi dan nilai-nilai ibadah yang bersifat universal dan moral, seperti nilai perilaku, adil, tanggung jawab, perlindungan jiwa, dan keturunan, serta kemaslahatan. Pengkajian terhadap hubungan antara fikih ibadah dan hukum keluarga sangat penting karena dapat memperlihatkan bahwa hukum Islam tidak berjalan terpisah dari dimensi moral ibadah. Sebaliknya, hukum keluarga merupakan pengejawantahan nilai-nilai ibadah dalam hubungan sosial, terutama dalam institusi keluarga. Kemudian nilai-nilai pokok dalam fikih ibadah. Fikih ibadah adalah bagian dari fikih yang memuat ketentuan hukum terkait ritual peribadatan antara manusia dan Allah Subhanahu wa taala. Ulama membaginya dalam kategori ibadah mahdah seperti sholat, zakat, puasa, dan haji. Namun nilai-nilai hukum yang terkandung di dalamnya mencakup kejujuran, niat, disiplin, dan tanggung jawab, serta keadilan. Nilai-nilai pokok dalam fikih ibadah diantaranya yang pertama niat, di mana setiap amal bergantung pada niat. Setiap apa yang kita lakukan tergantung dengan niat. Prinsip niat menjadi dasar kesadaran hukum dan moral. Yang kedua yaitu keadilan. Keadilan dapat dilihat dalam ibadah zakat dan haji. Ketiga, kemaslahatan. Seluruh ketentuan ibadah bertujuan menjaga agama, jiwa, harta, akal, dan keturunan. Yang keempat, tanggung jawab, di mana ibadah menanamkan kesadaran dan tanggung jawab pribadi serta sosial. Yang kelima adalah kedisiplinan dan ketertiban tampak jelas sekali pada sholat dan puasa. Kemudian yang keenam, penyucian jiwa. Ibadah merupakan proses pembentukan akhlak. Selanjutnya, konsep hukum keluarga Islam. Hukum keluarga Islam mencakup perkawinan, perceraian, nafkah, waris, dan perwalian. Pada dasarnya, hukum keluarga dibangun untuk menjaga keturunan dan keharmonisan hubungan antara sosial. Hubungan fikih ibadah dan hukum keluarga. Fikih ibadah memberikan kerangka nilai, sedangkan hukum keluarga menjadi ranah implementasinya. Contohnya, nilai keadilan diterapkan dalam nakah dan hak-hak istri. Nilai tanggung jawab dinilai dari kewajiban suami memberikan nafkah terhadap istrinya.
Sedangkan nilai kemaslahatan contohnya pencegahan perceraian atau ketentuan talak. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif yang bertujuan menelaah teks hukum klasik dan modern serta menganalisis aplikasinya dalam konteks Indonesia. Lanjut ke sumber data. Yang pertama, data primer seperti Al-Quran, hadis, kitab fikih klasik, dan kompilasi hukum Islam, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Yang kedua, data sekunder seperti jurnal ilmiah, penelitian terdahulu, fatwa, dan putusan pengadilan agama. Poin selanjutnya itu metode penelitian, di mana pendekatan normatif menelaah norma hukum Islam dan norma hukum positif. Analisis isi memahami makna pasal-pasal hukum keluarga, dan pendekatan konseptual melihat hubungan antara konsep ibadah dengan hukum keluarga. Nilai fikih ibadah yang relevan bagi hukum keluarga. Niat mengajarkan kesungguhan dan ketulusan dalam hukum keluarga. Niat sangat jelas terlihat pada niat akad nikah, niat suami dalam memberi nafkah, niat talak. Tanpa niat yang benar, akad kehilangan tujuan maslahatnya. Kemudian prinsip keadilan. Keadilan sebagai nilai ibadah zakat dan haji menjadi dasar hukum keluarga. Lalu keadilan suami dalam melakukan poligami dan keadilan pembagian waris serta keadilan dalam hak dan kewajiban suami istri. Apa sih prinsip kemaslahatan itu? Maslahat merupakan pondasi hukum keluarga. Tujuan perkawinan yaitu mewujudkan keluarga sakinah, mawadah, dan warohmah. Pencegahan kemudaratan melalui perceraian yang sah, aturan nafkah, hadhanah, dan waris. Prinsip tanggung jawab. Ibadah mengajarkan tanggung jawab personal kepada Allah dalam hukum keluarga. Hal ini tampak pada tanggung jawab suami terhadap istri dalam hal nafkah, tanggung jawab istri dalam menjaga kehormatan keluarga, tanggung jawab orang tua terhadap anak-anaknya. Aplikasi dalam kompilasi hukum Islam. Yang pertama yaitu perkawinan. Pasal 3 KHI bertujuan yaitu pernikahan adalah ibadah, menunjukkan hubungan langsung antara fikih ibadah dan keluarga. Yang kedua, nafkah dan hak istri. Pasal 80 KHI menekankan tanggung jawab dan keadilan. Yang ketiga, perceraian. Proses talak menekankan nilai kehati-hatian sebagai nilai ibadah. Yang keempat, kewarisan. Pembagian waris mengikuti proses syariat, keadilan proporsional sesuai ketetapan Allah. Aplikasi dalam Undang-Undang Perkawinan Indonesia, di mana pasal 1 yang berbunyi perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia. Sedangkan pasal 31 sampai 34 hak dan kewajiban suami istri diatur dengan prinsip keadilan dan tanggung jawab. Serta pasal 38 sampai 41 perceraian harus melalui proses pengadilan agar menjaga nilai maslahah dan ketertiban. Beberapa contoh penerapan nilai ibadah dalam penyelesaian perkara, diantaranya melalui proses mediasi agar mendapatkan nilai perdamaian sebagai ajaran ibadah. Yang kedua, pertimbangan hakim dalam nafkah, iddah, dan mut'ah yang bertujuan untuk keadilan dan kemaslahatan. Yang ketiga, pembatasan poligami, memastikan keadilan dan kemampuan suami. Dan yang keempat, hak asuh anak, merupakan prinsip perlindungan jiwa dan keturunan. Keselarasan nilai ibadah dan hukum keluarga. Hukum keluarga di Indonesia sangat dipengaruhi nilai ibadah, terutama di tujuan perkawinan,
mekanisme talak, pembagian waris, perlindungan hak perempuan dan anak. Nilai ibadah menjadi ruh yang menghidupkan ketentuan hukum. Yang menjadi tantangan implementasi yaitu kurangnya pemahaman masyarakat tentang nilai ibadah dalam hubungan keluarga, adanya perbedaan tafsir fikih yang berdampak pada putusan pengadilan, serta adanya benturan antara nilai ibadah dan budaya lokal. Urgensi nilai ibadah dalam keluarga modern. Dalam masyarakat modern, nilai-nilai seperti keadilan, kejujuran, tanggung jawab, dan kemaslahatan sangat penting untuk mencegah perceraian massal, kekerasan dalam rumah tangga, penelantaran anak. Nilai ibadah menjadi pondasi moral yang melekat dalam hukum keluarga. Yang terakhir adalah kesimpulan, di mana nilai fikih adalah meliputi niat keadilan, kemaslahatan, tanggung jawab, dan penyucian jiwa. Nilai-nilai tersebut memiliki keterkaitan erat dengan hukum keluarga Islam. Di Indonesia, KHI Undang-Undang Perkawinan dan Praktik Peradilan Agama menerapkan nilai ibadah dalam berbagai ketentuan dan putusan. Yang terakhir, nilai ibadah berperan penting dalam mewujudkan keluarga yang harmonis dan bermoral. Itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas keterbatasan serta kekurangannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon kritik dan saran agar saya pribadi bisa mengerjakan tugas UTS ini dengan lebih hati-hati dan lebih baik lagi. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.